Selamat datang di tutorial penyusunan SKP 2021. Halo Sobat ASN, mau nyusun SKP 2021 tapi bingung mulai dari mana? Nah, pas banget nih, di sini tempatnya. Mari merapat, yuk simak tutorial berikut ini. Pertama, buka browsermu, boleh Google atau yang lainnya. Kemudian masukkan link di atas, yaitu bit.ly/SKP 2021_NTB. Kemudian akan muncul Google Drive dan pilih folder SKP 2021 ya. Selanjutnya pilih folder format SKP 2021. Nah, di dalam folder ini ada 5 format file yang bisa digunakan. Ada SKPJA 2021 untuk eselon 3, eselon 4, dan pelaksana. SKPJF 2021 untuk jabatan fungsional. SKPJPT untuk jabatan pimpinan tinggi. Dan dua lainnya SKP Mutasi JA 2021 dan SKP Mutasi JF 2021 untuk Sobat ASN yang pernah mutasi dalam tahun 2021. Tinggal menyesuaikan ya apakah jabatan administrasi atau jabatan fungsional. Kali ini kita akan fokus pada jabatan fungsional. Klik kanan pada file dan pilih download. Buka file Excel yang sudah di-download. Pada bagian atas ada tulisan Protected View. Silakan diklik agar bisa mengedit file ini. Selanjutnya akan muncul halaman seperti ini. Silakan diklik Edit Anyway. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Silakan diklik Enable Content pada bagian atas Excel. Akan muncul notifikasi seperti ini. Klik Continue ya. Akhirnya file Excel Sobat ASN sudah bisa diedit. Pada bagian cover, tuliskan nama, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan, dan unit kerja yang sesuai. Bila sudah sesuai, silahkan klik lembar SKP cetak. Nah, pada bagian ini silahkan diisi nama, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan, dan unit kerja dari pejabat penilai. Tuliskan kegiatan tugas jabatan beserta angka kredit dan target sesuai dengan jabatan fungsional yang tertera pada Permenpan atau Permenkes masing-masing jabatan. Selanjutnya, klik lembar pengukuran cetak. Pada lembar ini, Sobat ASN dapat menyesuaikan kolom realisasi untuk kinerja selama 6 bulan. Kolom yang disesuaikan hanya pada bagian kuantitas atau output, kualitas atau mutu, waktu, dan biaya karena kolom lainnya sudah terintegrasi dengan rumus. Perhatikan rumus setiap kolom agar tidak terlewat. Sesuaikan juga tanggal pada tanda tangan pejabat penilai ya. Klik lembar perilaku. Tuliskan nilai perilaku selama 6 bulan bertugas yang didapatkan dari atasan atau pejabat penilai. Masukkan nilai-nilai orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama. Nilai perilaku kepemimpinan tidak perlu diisi karena kolom tersebut hanya diisi oleh pengawas, administrator, dan pimpinan atau direktur. Jangan lupa tambahkan nama dan tanda tangan pejabat penilai di bagian bawah kanan tabel. Jika sudah, klik lembar penilaian cetak. Pada lembar ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang perlu disesuaikan hanya tanggal dan data atasan pejabat penilai, karena kolom lainnya sudah terintegrasi dengan rumus. Pada lembar tabel 1 Menpan 3 dan rumus konversi SKP lama dapat dilewati. Selanjutnya, klik lembar matriks peran hasil. Tuliskan nama dan rencana kinerja yang dimiliki oleh jabatan pimpinan pratama, kabid, kasubit atau kasi yang meliputi rencana kinerja, aspek, indikator kuantitas, dan target. Setelah itu, tuliskan nama dan rencana kinerja yang dimiliki oleh Sobat ASN ya. Selanjutnya, klik lembar rencana SKPJF. Lengkapi data pegawai yang dinilai dengan pejabat penilai kinerja. Pada kolom tabel, tuliskan rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Kemudian tuliskan rencana kinerja yang akan kita lakukan sesuai dengan rencana kinerja kegiatan langsung.
Tuliskan aspek, indikator, kinerja individu, serta target. Pada lembar review SKPJF, sesuaikan kolom review oleh pengelola kinerja, apakah direct cascading atau non-direct cascading. Direct cascading berarti kinerja dari pejabat penilai kinerja terkait langsung dengan tupoksi jabatan PNS. Sebaliknya, non-direct cascading berarti kinerja dari pejabat penilai kinerja tidak terkait langsung dengan tupoksi jabatan PNS. Selanjutnya, klik lembar keterkaitan SKP dengan AKJF. Isi butir kegiatan yang terkait dengan rencana kinerja. Tuliskan juga butir output kegiatan dan angka kreditnya pada kolom tabel yang sudah tersedia. Pada lembar verifikasi SKP fungsional dapat dilewati ya, karena sudah terintegrasi dengan rumus. Klik lembar penetapan SKPJF cetak. Pada bagian ini sudah terintegrasi dengan rumus, sehingga dapat dilihat saja apakah sudah sesuai atau belum. Baik, kita lanjut ke penilaian SKPJF cetak. Sesuaikan kolom realisasi, kondisi, dan metode cascading direct or non-direct dengan atasan langsung. Kondisi di sini ada dua, yaitu kondisi normal dan kondisi khusus. Kondisi normal adalah sebuah kondisi di mana realisasi yang nominal atau angkanya sama atau lebih kecil daripada target. Sedangkan kondisi khusus adalah sebuah kondisi di mana realisasi yang nominal atau angkanya lebih kecil dari target, namun dalam situasi yang positif. Contohnya, target pelayanan yang seharusnya selesai 4 jam bisa dikerjakan lebih cepat menjadi 2 jam. Tentunya lebih cepat, lebih baik. Selanjutnya, klik lembar perilaku kerja. Sebelum mengisi level yang didapat pada tiap aspek, pilihlah jabatan PNS yang dinilai pada tabel di sebelah kanan bawah. Masukkan nomor jabatan pada kotak berwarna kuning. Kemudian beri nilai setiap level PNS yang dinilai sesuai rentang yang tertera. Lembar perilaku Juli-Desember cetak, tabel 2 SE Menpan, laporan hasil penilaian kinerja cetak, dan integrasi cetak dapat dilewati karena sudah terintegrasi dengan rumus. Terakhir, klik lembar dokumen penilaian kinerja 2021 cetak. Tuliskan identitas atasan pejabat penilai kinerja. Akhirnya SKP siap dicetak. Namun sebelum mencetak, cek kembali SKP tiap lembarnya. Yang tadi saya sampaikan dapat dilewati, bisa dicek kembali apakah sudah sesuai dengan rumusnya atau belum. Bila sudah sesuai, atur margin dan ukuran kertas ketika akan di-print. Print seluruh lembar yang ada tertulis cetak. Tanda tangani dan mintalah tanda tangan pada pejabat penilai kinerja dan atasan pejabat penilai kinerja. Setelah itu, SKP siap dikumpulkan ke bidang SDM. Selain menilai kinerja Sobat ASN, SKP 2021 ini juga berfungsi untuk mengevaluasi apakah penempatan kerja Sobat ASN sudah sesuai dengan keahlian yang dimiliki atau belum. Semakin banyak kinerja tambahan daripada kinerja utama sesuai dengan Permenpan atau Permenkes yang berlaku, maka akan menjadi bahan evaluasi pimpinan bahwa jabatan tersebut tidak tepat bila ditempatkan di sana. Bagaimana Sobat ASN? Cukup menguras otak ya ternyata SKP 2021 ini. Tapi tenang, Sobat ASN dapat mengunjungi bidang SDM atau bagian kepegawaian masing-masing instansi untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.